Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasyanufri Ramadhani dengan NPM 2083200210. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas praktikum statistik 2. Berikut datanya sudah saya buatkan di Excel berupa identitas responden. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja dengan mengaplikasikan di SPSS. Berikut SPSS sudah saya buka, dan selanjutnya akan kita pindahkan data ini ke dalam SPSS. Pertama, langkah-langkahnya, kita buka SPSS, lalu klik variable view, lalu kita buatkan apa saja sih yang ada di Excel ini. Yang pertama ada jenis kelamin. Yang kedua ada usia. Yang ketiga ada lama bekerja. Di SPSS tidak bisa memakai spasi, jadi digantikan dengan underscore. Selanjutnya yang perlu kita ubah values. Untuk di jenis kelamin, value yang pertama labelnya laki-laki. Yang kedua perempuan. Baik, sudah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke usia. Yang pertama kurang dari 20 tahun. Yang kedua 21 sampai 30 tahun. Yang ketiga 31 sampai 40 tahun. Yang keempat 41 sampai 50 tahun. Dan yang terakhir yang kelima lebih dari 50 tahun. Selanjutnya kita aktifkan. Nah, menjadi seperti ini, sama kayak jenis kelamin tadi. Selanjutnya lama bekerja juga sama, 1 kurang dari 5 tahun. Yang kedua 6 sampai 10 tahun. Yang ketiga 11 sampai 15 tahun. Dan yang keempat 16 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir yang kelima lebih dari 21 tahun. Nah, bakal muncul seperti ini. Selanjutnya kita ke data view. Nah, menjadi seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya, data yang di sini akan kita kopikan di SPSS ini. Untuk mempermudah, maka saya membuat datanya seperti ini agar bisa di-copy. Pastikan datanya sudah mencapai 103 responden. Ini kita pastikan di sini. Nah, menjadi seperti ini, kita lihat dulu apakah sudah 103 responden. Nah, sudah ya. Selanjutnya juga sama di usia dan jenis kelamin. Akan kita kopikan seperti tadi.
Nah, sudah jadi, selanjutnya ke lama bekerja. Kita pastikan di sini. Nah, sudah selesai. Ini kita hapus saja. Nah, sudah. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah sudah sampai 103 responden. Sudah. Selanjutnya kita ke analisis, lalu ke deskripsi, frekuensi, kita cek TRA, lalu kita pindahkan, kita ke chart, lalu kita ke pie, continue, pastikan ini sudah di checklist, lalu kita aktifkan. Nah, sudah jadi seperti ini, teman-teman. Kita lihat di sini, untuk jenis kelamin, responden 49%, persennya 47,6, perempuan 54 responden 52,4%. Nah, kita masuk ke sini yang sudah saya buatkan. Nah, sama. Jadi, artinya bahwa dilihat dari jenis kelamin diketahui responden pada penelitian atau yang menjadi pelanggan di CV LED Media Promosindo Medan untuk jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan yang berjenis laki-laki. Selanjutnya, ke usia, kurang dari 20 tahun, 6 responden 15,5%, 21 sampai 30 tahun 26 responden 25,2%, 31 sampai 40 tahun 26 responden juga sama 25,2%, 41 sampai 50 tahun 20 responden 19,4%, lebih dari 50 tahun 15 responden 14,6%. Selanjutnya, kita lihat di tabel ini, dapat disimpulkan bahwa artinya yang menjadi pelanggan di CV LED Media Promosindo Medan adalah orang-orang yang telah lama berlangganan dengan perusahaan. Tentu hal ini sangat baik jika dilihat dari loyalitas konsumen kepada perusahaan. Selanjutnya, lama bekerja, kita lihat. Kurang lebih 5 tahun 22 responden 21,4%, 6 sampai 10 tahun 20 responden 19,4%, 11 sampai 15 tahun 20 responden juga 19,4% juga, 16 sampai 20 tahun 24 responden 23,3%, lebih dari 21 tahun 17 responden 16,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden atau yang menjadi pelanggan di CV LED di Media Promosindo Medan adalah orang-orang bekerja di swasta. Maksudnya berarti yang ini, 16 sampai 20 tahun merupakan pelanggan yang bekerja di swasta. Selanjutnya, kita buatkan lagi untuk data yang kompensasi. Ya, ini kompensasi. Kita buatkan saja file new.
Ya, sudah jadi 2. Langsung saja kita buatkan ke variabel view. Kita buatkan kompensasi. Kompensasi pertama. Kedua. Kompensasi ketiga. Kompensasi keempat. Kompensasi kelima. Dan yang terakhir kompensasi. Selanjutnya yang kita banyak value saja. Value yang pertama sangat tidak setuju. Yang kedua tidak setuju. Yang ketiga kurang setuju. Yang keempat setuju. Dan yang kelima sangat setuju. Menjadi seperti ini, kita kerjakan juga sampai ke kompensasi ke-6. Lanjut. Jika kurang setuju, setuju, dan terima. Oke. Selanjutnya sangat setuju. Oke, selanjutnya dua tidak setuju. Tiga setuju. Empat setuju. Yang terakhir 5 sangat setuju. Dan yang terakhir itu sangat tidak setuju. Kedua tidak setuju. Ketiga kurang setuju.
setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Jadi seperti ini. Lalu kita ke dapil. Nah, jadi seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Sudah selesai. Langsung saja data yang di Excel ini kita kopikan. Pastikan sampai 103 responden. Lalu kita copy, kita pastekan di sini. Nah, menjadi seperti ini. Selesai sampai presentasi ke-6. Lalu selanjutnya seperti tadi kita ke analisis, ke deskriptif, statistik, ke frekuensi. Lalu kita cetak A, kita pindahkan, kita cat, kita apply, continue. Pastikan ini sudah di checklist. Lalu kita okekan. Nah, menjadi seperti ini. Selanjutnya, kompensasi yang pertama menyatakan bahwa 5 responden menyatakan tidak setuju, 4,9%, kurang setuju 75 responden, 72,8%, setuju 23 responden, 22,3%. Jadi, yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju tidak ada. Selanjutnya, kompensasi yang kedua, tidak setuju 9 responden 8,7%, kurang setuju 73 responden 70,9%, setuju 21 responden 20,4%. Jadi yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju juga tidak ada, sama seperti kompensasi yang pertama. Selanjutnya kompensasi yang ketiga, 6 responden menyatakan tidak setuju, 5,8%, kurang setuju 78 responden, 75,7%, setuju 19 responden, 18,4%. Yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju juga sama tidak ada. Kompensasi yang keempat, sangat setuju 1 responden 1%, tidak setuju 22 responden 21,4%, kurang setuju 66 responden 64,1%, setuju 14 responden 13,6%. Jadi yang menyatakan sangat setuju tidak ada. Untuk kompensasi yang kelima,
Tidak setuju 12 responden 11,7%, kurang setuju 60 responden 58,3%, setuju 21 responden 31%. Jadi yang tidak ada sangat tidak setuju dan sangat setuju. Selanjutnya yang terakhir, sangat tidak setuju 1 responden 1%, tidak setuju 12 responden 11,7%, kurang setuju 60 responden 58,3%, setuju 30 responden 29,1%. Jadi yang mengatakan sangat setuju juga tidak ada. Selanjutnya kita ke pie chart. Untuk pie chart juga akan kita gunakan double klik, lalu kita ke elemen show data. Agar kita mengetahui berapa persen yang ada di pie ini, kita double klik persen, kita letakkan di atas, lalu kita apply. Sudah menjadi seperti ini, kita close saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, 54 responden, 52,43% untuk perempuan, 49 responden, 47,57% untuk laki-laki. Ini juga sama, double klik, elemen, show data, send, klik, dan kita close saja. Jadi seperti ini, sampai tadi. Selanjutnya lama bekerja. Double klik, tempat elemen, show data, double klik persen, naikin ke atas, kita aplikasikan. Nah, jadi seperti ini, kita close saja. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita ke file kompensasi juga kita buatkan seperti itu juga. So data persen ke atas, berikan. Nah, sudah menjadi ini. Untuk kompensasi yang pertama, tidak setuju warna biru, kurang setuju warna hijau, dan tidak setuju warna biru, kurang setuju warna merah, setuju warna hijau. Yang kedua juga sama, kita double klik, data, naikkan, kita close saja. Sudah jadi seperti ini. Responden 9 responden 6,74 menyatakan tidak setuju, 21 responden 20,39% menyatakan setuju, 73 responden 70,87% menyatakan kurang setuju. So data persen kenaikan, kita aktifkan, kita close saja. Seperti ini. Selanjutnya sampai ke kompensasi ke-6. Masih ke kompensasi yang keempat. Kita buka saja. Ya, menjadi seperti ini. Kompensasi yang kelima.
expose saja. Dan yang terakhir, ke-6, show data, dan klik present, naikkan ke atas, aplikasi. Oke, sudah selesai. Close. Sudah jadi seperti ini. Lalu kita seperti ini. Export. Oke. Yes. Seperti terlebih dahulu. Untuk ke Word, kita lihat sel di Word. Ini salah. Mana ya? Saja. Oh, user C. Dokumen. Sini ya. Oh, ini sudah ada. Kita siapkan saja di tugas. Save. Kita buka. Kita buka ke tugas. Tugas. Nah, ini dia hasilnya.
Selanjutnya, jadi kembali ke ini yang sudah dibuatkan. Ini sudah sesuai sama yang tadi saya buatkan. Jadi dapat disimpulkan kuesioner pertama itu menyatakan responden menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Untuk kuesioner kedua yang menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju juga tidak ada. Untuk kuesioner yang ketiga, responden menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju juga tidak ada. Dan untuk kuesioner yang keempat, responden menyatakan sangat tidak setuju. Responden menyatakan sangat setuju tidak ada. Untuk yang kelima, responden menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju tidak ada. Dan yang terakhir, responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.